dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus Iya, kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa Ah, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek apa? Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Salah sih Pak, bukan wisuda. Iya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai, ya kan? SMP itu lagi, punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi, punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis, 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua, Ya. ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus itu gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri, ya kan? Nah, jadi apa ya, akhirnya dibully gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah agar anak-anak Indonesia, Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo itu menentang pemerintah. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya bos apa? Kamu mau perpisahan? Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah,
sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully. Hanya berpikir, Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimir aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Jadi gini loh, jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Korban koperasi eksis dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam, jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Saya gini, bahwa kita menghargai pernyataan setiap orang, pendapat. Saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Nggak apa-apa, gitu loh. Saya nggak mau saya menjadi pemimpin populer-populeran, tapi kalau tidak mengarahkan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Saya tegas terhadap anak-anak saya. Mbak, ya teh, ya saya percaya Anda sangat kritis, cuman kritisnya harus objektif. Gitu ya, terima kasih saya sudah mengkritik saya, makanya saya undang, gitu loh. Gitu, udah mengkritik, cuman saya terima kasih kritiknya. Kenapa kritiknya menjadi dibully banyak orang? Karena itu tadi, orang lagi susah-susahnya cari duit, nggak mampu untuk bayar wisuda, nggak mampu untuk bayar perpisahan. Saya ini teriak-teriak pengen wisuda diadain lagi, perpisahan diadain lagi. Yang nunggak baju sekolah ini sampai sekarang masih banyak. Saya kasih tahu ke Mbak, yang nunggak ijazah di Jawa Barat itu sangat banyak. Berapa yang harus dibayar oleh pemerintah provinsi? 1,3 triliun. Jadi kenapa makanya saya 1,3 triliun sekarang jadi beban pemerintah provinsi, nanti diatur lewat BPMU. Tapi orang kok masih nyelenggarain acara-acara lagi ya? Itu 1,3 triliun tuh kalau pakai ngebangun jalan dan drainase di Bekasi itu selesai total. Jadi itu fakta ya. Gitu. Saya ucapin terima kasih, saya bersedia kritik, dan yang mengkritiknya saya undang, dan yang mengkritiknya saya bantu juga untuk kontrakan, gitu ya. Enggak kan saya nggak bantu, enggak gitu ya. Yang bantunya bukan saya, yang bantunya dari Bank Jabar Peduli, saya hanya memfasilitasi saja. Mbak Aura mau diterima enggak? Orang tua kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan, saya nanya. Enggak. Ya kalau enggak apa-apa, masih banyak orang yang perlu. Perlu enggak? Mewakili, iya sih Pak. Mewakili gimana? Mewakili semua. Enggak, Mbak Auranya perlu enggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya juga terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta prohiman Pak, saya minta keadilan atau kemanusiaan. Ya adilnya di mana kalau tanahnya punya orang? Enggak, saya nanya, mau terima enggak? Bantuannya mau terima enggak? Mau terima, perlu enggak sih? Kalau enggak perlu jangan maksain. Perlu enggak? Enggak perlu, mau terima enggak? Ya wes, biasa namanya juga anak muda.
Doain hidupnya sukses ya. Kritis, bagus, tetapi harus objektif. Bu, Bapak, saya minta maaf. sama Anak ya, Pak. nggak apa-apa loh, bebas aja, nggak ada masalah. Banyak bisa segitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa, kan kritis nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat, Pak. Oh filsafat, ya bagus lah. SMA-nya ada jurusan filsafat? Ah, enggak, maksudnya jurusan buat masuk uni. Oh masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat kan pinter-pinter. Ya, Ya, lebih pinter dari saya. Ya, Mbak Yu, ini programnya, program pemerintah Kabupaten Bekasi, ya. Jadi proyeknya proyek Pemkab Kabupaten Bekasi. Saya bantu ikut menyelesaikan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, Pak.